Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Asari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau praktek langsung mengenai bagaimana cara melaporkan SPT tahunan untuk karyawan swasta dalam satu pemberi kerja. Nah, gimana caranya? Ayo kita mulai. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian biar cara kali ini biar diketahui semua orang ya. Nah, terima kasih dan ayo kita mulai. Nah, ini saya sudah masuk di halaman kontaknya ya. Kemudian kita masuk di SP tahunan atau surat pemberitahuan, maaf, di surat pemberitahuan atau SPT. Kita masuk ini di SPT. Nah, di sini ada formulir terbaru yaitu kontak form. Nah, untuk kontak form nanti saya bahas di video lainnya ya. Nah, sekarang saya masuk di surat pemberitahuan ini atau SPT. Nah, kita klik. Kemudian kita buat konsep terlebih dahulu ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih BPH orang pribadi. Kemudian klik lanjut. Nah, untuk jenis periode SPT tahunan, kemudian periode Januari sampai Desember, karena pilihannya cuma satu aja ya. Kita pilih ini, kemudian kita klik lanjut. Nah, model SPT normal. Nah, lanjut kita buat konsep SPT. Nah, di sini untuk SPT-nya sudah berhasil kita buat. Kemudian kita pilih yang ikon pensil ini atau lihat, kita klik. Nah, langkah yang pertama kita kita lakukan yaitu kita pilih metode pencatatan, kemudian sumber penghasilan bisa kita pilih. Karena satu pemberi kerja, kita klik hubungan dengan pekerjaan ini ya. Nah, kemudian kita posting SPT biar untuk data harta tahun lalu sinkron ke L1 sini ya. Kita posting. Error, di refresh dulu aja lah. Kita posting ulang. Nah, sudah berhasil kita posting ulang. Nah, di sini data terakhir yang diperbarui per tanggal 9 Maret ya. Status sudah komplit. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada identitas wajib pajak mengenai NIK, kemudian nomor telepon dan alamat email. Dan status kewajiban suami dan istri, karena istri tidak punya NPWP, kita abaikan dulu ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang lebih penting ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri sehubungan dari pekerjaan? Kita pilih ya. Karena kita menerima putih potong A1 seperti ini. Saya kasih contoh putih potongnya ini. Nah, seperti ini ya. Ada penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan kena pajaknya ini, kemudian PTKP, dan PP21 yang bisa dikreditkan. Nah, kita kembali lagi ke korteknya. Kemudian bekerja bebas, kita pilih tidak. Kemudian penerima penghasilan dalam negeri lainnya, tidak. Luar negeri, tidak. Nah, kita scroll ke bawah. Apabila, ya ini nomor 3 ya, kita isi. Apakah Anda menerima atau mendapat penghasilan neto kompensasi kerugian atau zakat yang zakat keagamaan yang bersifat wajib yang dapat diperhitungkan di SPT tahunan. Karena tidak ada, kita pilih tidak. Kemudian BTKP-nya kita pilih berapa tadi ya? 67 K2 ya. Nah, K2. Kemudian kita scroll ke bawah. Pengurang PPh terutang tidak. Ke bawah lagi ada mendapat PPh yang dipotong oleh pihak lain, kita pilih ya, karena kita mendapat putih potong dari pemberi kerja. Nah, ini putih potongnya. Kemudian PPh
Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan PPh kredit dari luar negeri? Kita pilih tidak. Kemudian scroll bawah lagi. Membayar PPh 25 tidak, ini tidak aja ya 25-nya. Karena karyawan swasta. Anda memiliki hutang akhir tahun, kita pilih ya karena ada. Nah, ini ada kan hutang akhir tahun sebelumnya sudah langsung otomatis masuk, nanti bisa kita edit. Kemudian mendapat penghasilan yang digunakan bersifat penal, nggak ada. Tidak termasuk objek pajak, tidak ada. Bawah lagi, apabila menerima dividen memiliki perusahaan karena tidak punya, kita pilih tidak. Nah, scroll ke bawah, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita masuk di L1 atau daftar harta. Nah, di sini kita lihat daftar hartanya berupa kas atau setengah kas. Nah, ini harus diisi ya. Tambah berupa tabungan atau bisa yang lain. Di sini ada banyak ya hartanya. Apabila Nah, ini kita pilih tabungan karena hartanya cuma tabungan aja, kita masukkan. Coba tak cek ya, saldo akhir tahun berapa. Untuk atas namanya bisa kita masukkan nama wajib pajak ya. Kemudian nama bank BCA, Bekasi Harta Indonesia. Kemudian tahun perolehan 2025. Saldo sekarang ada 10, 296. Nah, keterangan ini ada harta PPS atau harta investasi PPS. Kita kosongin aja karena ini dapatnya dari pekerjaan ya. Kita klik simpan. Kemudian kita scroll ke bawah. Piutang tidak ada. Apabila ada, bisa kita tambahkan piutang apa bentuknya. Kalau ada dimasukkan ya. Kita tutup aja. Kemudian investasi, kalau ada bisa diisi investasi berupa apa. Nah, ini ada pilihannya juga, bisa dipilih. Karena tidak ada, kita lanjut. Kemudian harta bergerak berupa kendaraan, kita lengkapi ya. Ini harta tahun lalu, kita lengkapi dulu. Kemudian kepemilikan, nama sendiri. Saat ini dibikin sama aja. Kalau tahu harga saat ini bisa diisi ya. Kemudian keterangan bisa kita kosongi. Nah, sampai lupa ya. Ini kalau ada tanda bintang berarti harus diisi ya. Seperti tipe, kemudian merek atau model, nomor polisi, kepemilikan, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini. Kalau keterangan ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya harta berupa tanah dan atau bangunan. Lanjut kita isi ya. Lokasi hartanya ada di kemudian ukuran tanah, ukuran bangunan,
sumber kepemilikan hasil sendiri, nomor sertifikat, nah untuk nomor sertifikat ini bisa diisi dengan nomor NOP, kemudian tahun perolehan kita masukkan, nilai saat ini sama, keterangan, ini ada sumber pemilikan dari utang, karena ini masih KPR ya, sampai lupa tadi. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, harta lainnya ini juga perlu diisi, kalau ada ya. Kemudian ikhtisar harta, ini adalah kesimpulan dari harta berupa kas, kemudian prestasi, harta bergerak, harta lainnya, harta tidak bergerak, ini totalnya segini. Kemudian kita scroll ke bawah, ini apabila ada hutang, dimasukkan juga, ini kebetulan ada, hutangnya sisa berapa ya? Kita bikin samai lah, karena data hutangnya nggak ada. Nanti kalau lunas baru dihapus. Nah, sudah itu ini daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Oh, ini belum masuk satu ya. Nah, di sini putih potong dari pemberi kerja. Nah, satu tadi sudah sama atau bisa kita cocokkan ya. Ini penghasilan bruto 106.939. Coba kita cek. Nah, sudah sama. PPh yang PPh yang dapat dikreditkan. Ini yang harus dimasukkan yang ini ya. Nomor 21 ini. Ini masuknya yang di daftar pemotongan penguatan PPh. Waduh, ini ada banyak pemotongannya apa ya? Oh, dari JDA sudah masuk ya. Ini tadi 104.600. 1704600. Nah, sama kan 170.600 ini. Oh, tadi putih potong yang ini ya. Yang pekerja bebas. Nah, kalau teman-teman penghasilan cuma satu ini, pengisiannya cukup gini aja, kemudian langsung klik bayar dan lapor. Nah, karena ini ada penghasilan lain berupa pekerja bebas, nah ini contohnya seperti ini, sifat potongan tidak final. Nah, ini DWP-nya 50%, berarti kan pakai perhitungan NPPN. Jadi, coba kita masuk di Indo, kita cek. Ini berarti pekerja bebas titiknya. Kita pilih berada di ini, kemudian menggunakan norma penghasilan itu. Keliru bawah ya. Nah, ini. Nah, karena belum mengajukan NPPN, kita harus mengajukan dulu karena ini sudah telat. Jadi kita tidak bisa menggunakan. Nah, berhubung ini sistem koteknya masih baru dan masih bisa mengajukan, coba kita mengajukan yang tahun 2025 ya. Ini solusi melanggar, tapi masih bisa biar kita bisa laporan. Nah, kemungkinan masih bisa digunakan lah. Kita masuk di layanan administrasi buat permohonan dan PPN ini ya. Ini lanjut. Sebenarnya untuk mengajukan NPPN ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Ini saya cuma mengulangi aja, langkahnya saya percepat nanti. Nah, ini tahun pajaknya diganti tahun 2025. Peredaran bruto tak isi 50 aja. Kemudian Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kita simpan, klik, create PDF. Biasa.
jenis pajak ini simpan, check in. Oh, belum mengajukan paspres, kita ajukan dulu ya. Di ini transaksi DJP, paspresnya tak bikin sama password. Aduh, beda. Nah, sudah bisa ya. Kita centang ini, ntar tak simpan dulu biar nggak lupa. Klik simpan. Nah, sudah berhasil kita buat sertifikat digital. Kemudian kita kembali ke layanan administrasi yang belum disampaikan. Kita pilih alur kasus. Tadi tinggal tanda tangan kan. Ini sudah simpan. Tentang check in. Tanda tangannya kita masukkan, simpan. Nah, kalau sudah, oh, dokumen berhasil ditandatangani ya. Kemudian kita klik kirim. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita tunggu ya, sampai 10 detik. Sampai halaman ini berubah dengan sendirinya. Nah, ini mulai berubah kan, skrip berhasil dieksekusi. Coba kita lihat BPE-nya. Press. Nah, ini sudah masuk BPE-nya. Kemudian kita buka di SPT lagi, kembali ke SPT ya. Coba kita masukkan NPPN, bisa atau enggak? 1, 2, 3. Nah, bisa kan? Alhamdulillah sudah bisa ya. Tinggal kita simpan lagi. Kita masukkan NPPN-nya, L1. Ini kita download semua ya. Kita masukkan omsetnya berapa nanti. Kita download ini. Yang satu ini kan nggak masuk, karena kan dipotongnya A1. Tinggal kita jumlahkan ini. Ini kan brutonya. Neto. Coba kita kerang-kerang ya dulu, bulan 1 sampai bulan, oh ini bulan 5 sampai bulan 6. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Kita jumlahkan dulu ya. Ini Mei 2, Juni ada 3 ya. Julinya 1 langsung. Agustus juga sama 1. September ada 2, 29. Kemudian bulan 10 juga sama, ada 2. Dan bulan Desember ada 4. Coba
Data total. Ini sama kan? Coba kita cek. Kali 2,5/1. Sama. Cip. Tinggal kita masukkan, kita copy dulu. Nanti. Nah, setelah kita hitung brutonya berapa, kemudian kita masukkan di LTKB. Masuk di paling bawah ini ya. Jasa. Karena putih potongnya kan jasa skala bidang ini. Jadi jenis usaha atau pekerjaan bebasnya saya pilih jasa ya. Kemudian kita masukkan bulan Mei. Dan bulan Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. Biru. Oktober. Terus Desember. Totalnya 132.367. Sama. Simpan konsep dulu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan yang L3A ini. Normanya ada 50 ya. Seperti ini. Dan kita klik simpan. Nah, setelah itu kita lihat di Indo. Ada kurang bayarnya berapa? Kita cek. Kurang bayarnya 4 juta. Ini kan karena 101 penghasilan dari putih potong S1. Nah, ini dari pekerja bebasnya yang dapat putih potong norma itu 66 ini ya netonya. Ini PPh terutangnya 9 juta totalnya, kemudian dipotong yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi jasa tadi, totalnya 5 juta, yang ini tadi, ini tambah ini, 5 juta 013. Nah, sama. Kemudian kurang bayarnya 4 juta ini ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, simpan. Nah, sebelum kita laporkan, kita cek dulu hartanya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah semua, langsung kita klik bayar dan lapor. Ini langsung saja saya masuk klik bayar dan lapor. Ini pemberitahuan, ini bisa dibaca sendiri ya nanti. Kayak apa, menggunakan NPPN, berarti kita nanti harus mengajukan NPPN seperti tadi. Kemudian apabila kita akan menggunakan pembukuan dengan stempel khas untuk tahun berikutnya, bisa kita mengajukan juga. Kemudian apabila kita menerima dividen yang dikecualikan dari objek pajak, bisa kita laporan realisasi investasi yang ada di menu layanan. Kemudian, nah ini apabila kita surat STP SKP untuk tahun sebelumnya selama tahun berjalan, mohon menyesuaikan asuran PPh 25. Nah, ini apabila kita mau ngangsur PPh 25, ngangsur pajak penghasilan dalam 1 tahun biar tidak lebih besar, kita bisa ngangsur setiap bulannya. Nah, apabila kita mengubah atau memperbarui data keluarga, ada di menu registrasi atau di menu profil ya.
Sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya sematkan di pin atas ini. Nah, kalau sudah, kita klik tutup. Nah, di sini kita dikasih pilihan tag deposit yang akan digunakan. Apabila kita menggunakan tag deposit atau kita mempunyai deposit yang ada di kotak, kita bisa pilihnya. Kalau masih belum ada, kita pilih tidak. Kita klik tidak aja ya. Nah, kemudian kita memasukkan passphrase-nya. Nanti passphrase. Langsung aja. Konfirmasi. Nah, kalau sudah, ini untuk kode billingnya sudah otomatis muncul. Langsung bisa kita bayarkan. Nanti kalau sudah terbayar akan muncul tanda terimanya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Nah, bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye.